Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat senior yang diberkati Tuhan, apa kabar dengan Bapak, Ibu, Opa, dan Oma? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Saya Pendeta Emeritus Samueli dari GKI Layur dalam acara Jendela Hati. Ingin mau mengajak sahabat senior untuk merenungkan firman Tuhan. Renungan hari ini ditulis oleh Ibu Yesi Sutama. Namun sebelum itu mari kita mengawali perjumpaan kita ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Engkau adakan bagi kami. Kami menyadari bahwa tanpa pertolongan-Mu, sesungguhnya kami tidak dapat berbuat apa-apa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami agar firman-Mu menjadi berkat dan tuntunan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, judul renungan kita hari ini adalah ingatan dan tradisi. Renungan ini didasarkan pada firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 13. Kemudian disambung dengan ayat 21 sampai 28. Namun dalam kesempatan ini, saya hanya membacakan ayat 26 sampai 27 saja. Demikian bunyinya. Apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, apa arti ibadah ini bagimu? Maka kamu harus berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, Opa, Oma semua, secara psikologis, manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk mengenang dan memperingati peristiwa tertentu. Hal ini berkaitan dengan identitas, emosi, dan makna hidup seseorang. Selain itu juga untuk menciptakan stabilitas dan rasa keteraturan di dalam hidup. Mengenang bukanlah hanya sekedar kita bernostalgia, namun melalui berbagai perayaan dan peringatan, kita bisa belajar dari sejarah, menghargai masa lalu, dan meneruskan kepada generasi berikutnya. Nah, Paskah dalam Perjanjian Lama adalah tanda karya Tuhan yang besar, keselamatan yang Tuhan lakukan untuk umat-Nya. Saat Tuhan memerintah Israel, saat itu merayakan Paskah, bukan sekedar agar mereka mengingat saat mereka keluar dari Mesir, tetapi umat Tuhan juga diperintahkan untuk mewariskan ingatan itu kepada generasi berikutnya. Sahabat senior, puluhan tahun kehidupan yang kita jalani dalam hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang. Semua itu tentu tidak lepas dari campur tangan dan pertolongan Tuhan. Ketika hidup kita enak ataupun tidak enak, menyenangkan ataupun terkadang menyakitkan. Namun di dalam semuanya itu, kita telah melihat pertolongan Tuhan, karya Tuhan. Dan itu membantu kita melewati masa-masa sulit yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, sahabat senior,
seperti umat Israel yang diperintahkan untuk mengajarkan tentang Paskah kepada anak-anak mereka. Maka kita pun dipanggil membagikan pengalaman iman kita itu kepada generasi berikutnya. Mari kita teruskan ingatan, kenangan kita akan kasih Allah itu kepada generasi berikutnya. Nah, demikianlah renungan kita hari ini. Marilah Bapak Ibu, sahabat senior, kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami melewati padang gurun dunia ini. Ada saat di mana kami melewati kesulitan. Tidak ada air untuk diminum, tidak ada makanan. Tetapi pada saat yang tepat, Engkau menolong kami. Mampukanlah kami untuk tetap mengingat pertolongan-Mu dan membagikan ingatan ini kepada anak cucu kami dan orang-orang yang Kau tempatkan di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sahabat senior, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati.